Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Taman Nasional Yellowstone terletak di atas gunung berapi raksasa. Itulah alasan kenapa daerah ini memiliki geyser dan mata air panas yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa di bawah Yellowstone ada ruang magma yang sangat besar. Pada tahun 2015, para peneliti dari University of Utah menemukan bahwa ruang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan menemukan satu lagi reservoir dengan magma di bawah reservoir teratas. Tampaknya, semakin luas ruangannya, semakin banyak magma yang dikandungnya. Bersama-sama, kedua waduk ini menyimpan gumpalan magma yang dapat dengan mudah memenuhi Grand Canyon tidak hanya sekali, tapi 11 kali. Tapi tahukah kamu hal yang paling mengkhawatirkan tentang dapur magma? Dapur magma cenderung mendorong tanah di atasnya. Akibatnya, tanah di Yellowstone naik sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Selain itu, Yellowstone berstatus sebagai gunung berapi aktif. Dan indeks eksplosivitas vulkaniknya, ya istilah seperti itu ada, yaitu 8 dari 8. Angka setinggi itu berarti bahwa jika gunung berapi ini meletus, itu akan menjadi peristiwa apokaliptik. Sebagai perbandingan, letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang dianggap sebagai letusan paling dahsyat sepanjang sejarah hanya mendapat nilai 6 pada indeks eksplosivitas vulkanik. Cupu. Sekarang, mari kita cari tahu apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Pada bulan Maret 2023, Stasiun Seismograf Universitas Utah mencatat 354 gempa bumi di seluruh wilayah Taman Nasional Yellowstone. Kedengarannya banyak sekali, namun perlu diingat bahwa kejadian yang paling mengesankan pada bulan itu adalah gempa bumi mini berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian 106 gempa bumi yang dimulai pada tanggal 29 Maret dan terus berlanjut hingga akhir bulan. Ya, gempa bumi rupanya juga terjadi secara bergerombolan, jadi waspadalah. Para ahli mengatakan bahwa aktivitas seismik Yellowstone memang agak lebih aktif dari biasanya, tapi itu tidak terlalu serius. Seorang ahli geofisika yang bekerja di Yellowstone Volcano Observatory bernama Michael Pollan menyatakan bahwa gunung berapi ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada cukup banyak magma yang siap untuk meletus di bawah permukaan. Juga harus ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan magma ini naik. Namun, tidak satu pun dari kedua kondisi ini ada saat ini. Menurut ahli, Yellowstone saat ini stabil. Pada saat yang sama, Pollan dan timnya melacak semua jenis aktivitas bawah tanah, mencari tanda-tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya letusan. Beberapa di antaranya adalah frekuensi gempa bumi dan deformasi tanah. Ribuan gempa bumi kecil ditambah dengan perubahan ekstrim pada permukaan tanah di area tersebut dapat mengkhawatirkan. Tim juga memantau suhu fitotermal Taman Nasional. Itu adalah tanda lain yang patut diperhatikan dari potensial bencana, perubahan aktivitas geyser di seluruh Taman Nasional, serta emisi gas dan panas. Jadi, meskipun media mengklaim bahwa Yellowstone akan segera meletus karena letusan terakhir terjadi 70.000 tahun yang lalu, bukan seperti itu cara kerja gunung berapi. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling populer tentang gunung berapi. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal. Namun, jika letusan super benar-benar terjadi, hal yang paling mengkhawatirkan bagi kita bukanlah aliran lahar dan bukan pula gempa bumi yang kemungkinan besar akan menyertai bencana alam tersebut. Tidak, konsekuensi terburuk dari letusan super seperti itu adalah hujan abu. Mari kita lihat bagaimana rasanya ketika gunung berapi Yellowstone meletus beberapa tahun yang lalu. Setidaknya telah terjadi 3 letusan super dalam sejarah gunung berapi ini. Yang paling dahsyat adalah 2.500 kali lebih dahsyat daripada letusan gunung St. Helens yang menakutkan di negara bagian Washington pada tahun 1980. Adapun letusan super yang paling baru dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan sejumlah besar debu, abu vulkanik, dan batu ke udara. Baru-baru ini, para ilmuwan juga telah mengetahui tentang 2 letusan super lain yang sebelumnya tidak diketahui, yang terjadi sekitar 9 dan 8,7 juta tahun yang lalu.
Letusan yang lebih baru dari keduanya sekarang dianggap sebagai peristiwa terbesar yang tercatat di seluruh provinsi vulkanik Snake River Yellowstone. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Karena aku belum ada saat itu, jadi kita semua mengasumsikan hal ini berdasarkan bukti. Tanda-tanda pertama dari bencana itu muncul jauh sebelum bencana itu terjadi. Selama ribuan tahun, panas telah meningkat dari dalam perut bumi. Panas tersebut telah melelehkan batuan di bawah kerak planet dan meninggalkan ruang-ruang besar. Ruang-ruang itu diisi dengan campuran bertekanan antara batuan semi padat, magma, uap air, dan gas-gas yang berbeda, termasuk karbon dioksida. Semua cairan bawah tanah yang panas ini terus meluas karena semakin banyak magma yang masuk seiring berjalannya waktu. Tanah di atas sistem gunung berapi naik ke atas hampir tanpa terasa. Setahun sebelum letusan super, Yellowstone memberikan peringatan, mungkin bersendawa, tapi selama itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan sinyal-sinyal ini. Ditambah lagi, proses-proses yang mengkhawatirkan itu sebagian besar terjadi di bawah tanah. Sebagai contoh, dekompresi melepaskan gelembung gas. Ketika meledak, gelembung-gelembung tersebut seringkali dapat menjadi sumber letusan tertentu. Beberapa bulan sebelum letusan, gempa bumi berskala kecil menjadi lebih sering terjadi dan lebih kuat. Tanah di banyak tempat di seluruh gunung berapi menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Danau permukaan dan air tanah juga menjadi lebih hangat. Jika ada orang yang berada di sekitar pada saat itu, mereka akan melihat adanya kabut uap yang tidak biasa di daerah itu. Tidak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang terus meningkat mendorong tanah di atas dapur magma ke atas. Hal ini membuat tanah berbentuk kubah. Retakan-retakan sempit mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan membuka botol soda setelah kamu mengocoknya. Hal seperti itu terjadi di dekat gunung berapi. Seperti Mentos dan Diet Coke, tekanan dilepaskan melalui retakan-retakan itu ketika gas-gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam panas bumi dan geyser memanas hingga mencapai suhu mendidih dan menjadi lebih asam dari biasanya. Magma mulai naik ke permukaan. Pada satu titik, atap batu dari dapur magma tidak dapat menahannya lagi dan letusan pun dimulai. Getaran kecil namun konstan mulai menggerakkan tanah beberapa hari sebelum bencana. Namun, guncangan yang sesungguhnya baru terjadi beberapa menit sebelum letusan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, bongkahan besar lava dan abu meluncur ke udara. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir melintasi area tersebut dengan kecepatan seperti angin topan. Aliran tersebut merupakan campuran cairan dari potongan lava setengah padat, abu vulkanik, dan gas panas yang mengembang. Tampak seperti longsoran salju yang sangat panas dan beracun. Dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius, aliran ini membakar apapun yang dilaluinya. Gunung berapi ini terus menyembur abu selama berhari-hari. Bagi semua makhluk hidup, hujan abu adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan. Abu vulkanik berubah menjadi semen seperti kaca dalam hitungan detik setelah terhirup. Sebagian besar hewan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pohon-pohon yang lebat pun mulai runtuh karena beratnya material padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu tebal menutupi wilayah yang sangat luas. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan sulfur yang merupakan penghalang sinar matahari yang efektif. Itulah sebabnya suhu menjadi sangat dingin, sehingga tidak ada musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Hewan-hewan tidak dapat menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam yang disebut letusan Super Grace Landing ini sangat besar. Begitulah cara para peneliti menggambarkannya dalam studi terbaru mereka. Bencana ini mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Aliran lava melapisi wilayah seluas New Jersey dengan kaca vulkanik yang sangat panas. Lava itu langsung mensterilkan permukaan tanah, memusnahkan semua kehidupan tanaman yang sebelumnya tumbuh subur di sana.
Jika letusan seperti itu terjadi hari ini, maka itu akan menutupi Colorado, Utah, dan Wyoming dengan abu vulkanik beracun setinggi hampir 3 meter. Banyak wilayah akan mengalami kegelapan. Bahkan pesisir pantai, tempat sebagian besar orang Amerika tinggal, akan mengalami masalah dengan penyebaran awan abu. Awan abu ini akan merusak tanaman dan mencemari padang rumput, merusak kabel listrik dan trafo listrik. Jadi aku yakin kamu akan setuju. Untunglah bencana seperti itu diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, sudah banyak hal lain yang harus kita hadapi. Oh wow, ada lubang di dasar lautan. Sepertinya lautan itu mengalami kebocoran. Tapi ini tidak seperti kebocoran yang kamu bayangkan, di mana air mengalir keluar. Ini lebih seperti mata air karena air mengalir masuk, bukan keluar. Kebocoran unik ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai oasis Pythia. Seorang mahasiswa pasca sarjana adalah orang yang secara tidak sengaja menemukannya. Dia melihat gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Biasanya gelembung-gelembung di lautan memberitahu kita bahwa mungkin ada beberapa ventilasi hidrotermal yang merupakan titik panas untuk beberapa hal yang sangat keren. Ventilasi ini sebenarnya seperti mata air panas di dasar laut. Namun, alih-alih menggelegak dengan air hangat, ventilasi ini melepaskan cairan yang telah dipanaskan secara berlebihan di kerak planet kita. Ketika air laut merembes ke dalam celah-celah ini dan bergerak jauh ke dalam kerak bumi, air laut bersentuhan dengan mantel yang sangat panas. Hal ini memanaskan air laut hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Dan saat bergerak kembali ke permukaan, air laut membawa gas dan mineral terlarut. Ketika cairan panas menyembur keluar dari ventilasi, cairan tersebut bercampur dengan air laut di sekitarnya dan dengan cepat menjadi dingin. Hanya beberapa meter dari ventilasi, suhu bisa turun hingga 20 derajat Celcius atau lebih, yang tampaknya persis seperti yang disukai oleh beberapa makhluk hidup. Dan ada beberapa makhluk aneh yang hidup di bawah sana dalam kegelapan, seperti ikan hantu, cacing tabung berujung merah raksasa, dan jenis udang unik dengan mata di punggungnya. Dan beberapa di antaranya, seperti cacing tabung dan bakteri, bergantung pada bahan kimia dan mineral yang dilepaskan oleh ventilasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Namun, dalam kasus ini, air yang menggelegak tidak berasal dari lubang hidrotermal. Itu ada di sana karena mata air, dan itu sedikit lebih mengkhawatirkan. Kamu tahu, air di waduk ini harus tetap berada di tempatnya. Jika terlalu banyak yang merembes keluar, mungkin ada beberapa konsekuensi serius, terutama untuk daerah sekitarnya. Kamu dapat melihat kebocoran yang tidak biasa ini di sepanjang zona subduksi Cascadia, yang merupakan garis patahan besar di lepas pantai barat Laut Pasifik. Ini adalah tempat di mana dua lempeng besar yang membentuk kerak bumi bertemu dan bergeser satu sama lain. Air dari oasis Pythia bertindak sebagai pelumas di antara lempeng-lempeng ini. Kamu dapat menganggap zona patahan sebagai meja hoki udara. Ketika tekanan fluida tinggi, kamu seperti memiliki udara yang dihidupkan. Itu berarti gesekan antara lempeng berkurang yang memungkinkan lempeng bergerak. Tetapi jika tekanan fluida lebih rendah, kedua lempeng bisa saling mengunci, yang kemudian menyebabkan penumpukan stres. Bukan berarti mereka akan merasa tidak enak. Dalam konteks lempeng tektonik, stres adalah tekanan atau gaya yang dapat menyebabkan deformasi. Dan jika stres ini mulai menumpuk, pada suatu saat tekanan itu harus pergi ke suatu tempat. Jika terjadi banyak, hal ini dapat memicu gempa bumi dan kemungkinan besar bukan gempa bumi kecil. Sebagai contoh, pelepasan tekanan di zona subduksi Cascadia dapat menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Sebagai perbandingan, gempa bumi terbesar yang pernah dicatat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, jadi kita berharap air akan tetap berada di dalam waduknya dan tetap menjaga keseimbangan lempeng tektonik. Kita baru menjelajahi 5% dari samudra. Siapa yang tahu berapa banyak hal keren yang ada di dasar lautan menunggu untuk ditemukan? Sebagai contoh, lihatlah benda-benda misterius yang ditemukan oleh para ilmuwan di kedalaman Samudra Atlantik, dekat Azores. Lubang-lubang itu tersusun rapi dan berjarak sekitar 10 cm, atau dalam beberapa kasus, bahkan beberapa meter.
Mereka menyerupai tusukan yang ditinggalkan oleh mesin jahit. Beberapa orang berpikir bahwa lubang-lubang ini bisa jadi pusat asal biologis. Misalnya, beberapa ikan mungkin membuatnya saat berjalan di dasar laut. Yang lain percaya bahwa kita mungkin sedang melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia, mungkin ditinggalkan oleh ban berduri. Tentu saja, lubang-lubang seperti itu sangat cocok untuk mengarang cerita tentang makhluk dari planet lain yang diduga membuatnya. Atau bahkan mungkin monster legendaris seperti monster dari Loch Ness. Memang sulit untuk menjelaskan kesimetrisan lubang-lubang tersebut, tapi seorang ahli biologi laut dalam menawarkan penjelasan yang cukup bagus. Dia mengatakan bahwa mungkin ada hewan yang menggali di bawah sedimen. Dan dari waktu ke waktu, hewan tersebut bisa membuat cerobong asap kecil hanya untuk mendapatkan akses ke sirkulasi air bersih di dalam liang kecilnya. Maksudku, ada tumpukan sedimen di sekitar bukaan setiap lubang, dan itu mendukung gagasan bahwa ada sesuatu yang mendorong tanah dari bawah. Tapi masih belum ada bukti bahwa lubang-lubang ini benar-benar terhubung di bawah permukaan. Dan ada banyak hal yang tersembunyi di dasar samudera dan lautan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk kita. Sebagai contoh, para arkeolog membuat penemuan yang sangat keren di lepas pantai selatan Kroasia. Sebuah jalan yang tersembunyi di bawah lapisan lumpur laut yang berusia 7.000 tahun. Mereka menemukan jalan kuno itu di situs Neolitikum Solin yang tenggelam. Situs Solin adalah sebuah pulau buatan manusia pada zaman kuno dan seorang arkeolog menemukannya 2 tahun yang lalu. Dia sedang mempelajari citra satelit di daerah sekitar Korčula, salah satu pulau di Kroasia yang indah. Ketika dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang menarik di dasar laut, dia menyelam ke dalam air bersama rekannya. Dan di bawah permukaan Laut Adriatik, yang merupakan bagian dari Laut Mediterania, pada kedalaman 4-5 meter, mereka menemukan dinding batu yang kemungkinan besar merupakan bagian dari pemukiman kuno. Daratan tempat orang membangun pemukiman tersebut dipisahkan dari pulau utama oleh hamparan tanah yang sempit. Untungnya, daerah ini terlindung dari ombak besar oleh pulau-pulau di sekitarnya, sehingga situs ini tetap relatif terawat dengan baik. Jalan ini sekarang tersembunyi di bawah permukaan laut dan tertutup lumpur, tetapi sangat menarik untuk membayangkan bagaimana orang-orang berjalan di jalan tersebut hampir 7.000 tahun yang lalu, mengunjungi permukiman di dekatnya. Jika kamu ingin melihat makhluk-makhluk paling aneh, kamu bisa pergi ke dasar laut. Sebenarnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mungkin ada lebih dari 30 spesies baru yang berpotensi ada di dasar Samudra Pasifik. Mereka telah mengumpulkannya dengan menggunakan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah langkah besar karena sampai saat ini mereka hanya bisa mempelajari makhluk-makhluk seperti itu melalui foto. Aku berbicara tentang cacing yang tersegmentasi, berbagai jenis karang, beberapa invertebrata yang mirip dengan kelabang, dan banyak lagi. Tetapi ada juga banyak makhluk aneh lama yang sudah kita ketahui yang terlihat seperti berasal dari film fiksi ilmiah. Gurita merah, blobfish. Oke, yang satu ini terlihat normal sampai kamu mengangkatnya ke permukaan. Hiu siluman, ikan berbisa sloan, cacing zombie. Ya, aku tahu, mari kita lanjutkan. Dasar laut juga menyembunyikan benda-benda dari luar angkasa. Ada jejak-jejak plutonium dan besi yang langka di dasar Samudra Pasifik. Dan yang mengagumkan adalah semua ini berasal dari luar angkasa. Bahan-bahan radioaktif ini mungkin terbentuk saat terjadi bencana alam di luar angkasa dan akhirnya sampai ke planet tempat tinggal kita yang indah ini. Dan puing-puing luar angkasa ini kemungkinan besar muncul di bumi dalam 10 juta tahun terakhir. Setelah jatuh ke Samudra Pasifik dan mengendap di kedalaman hampir 1 mil, puing-puing ini menjadi bagian dari semua lapisan batuan di sana. Plutonium sangat menarik bagi para ilmuwan. Memang hanya sedikit sekali yang telah ditemukan, mungkin hanya ratusan atom. Tapi tetap saja luar biasa karena atom-atom ini tercipta dari ledakan bintang. Hal-hal seperti ini bisa membantu kita untuk lebih memahami bagaimana alam semesta menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat daripada besi, seperti plutonium, emas, uranium, dan platina. Kita masih belum tahu pasti tentang asal-usul elemen-elemen ini.
Untuk waktu yang lama, para ilmuwan meyakini kalau supernova, yaitu ketika bintang mencapai akhir hidupnya dalam ledakan dahsyat, bertanggung jawab untuk menciptakan elemen-elemen berat ini. Tapi tampaknya bukan hanya itu saja. Beberapa peristiwa kosmik lainnya, seperti tabrakan bintang neutron yang merupakan bintang runtuh yang sangat padat, atau beberapa jenis supernova yang langka, juga bisa terlibat. Wow, aku ambil popcorn dulu.